Coba bayangkan, lu sedang bermain catur dengan lawan mainmu. Semua prediksi langkah arah lawan sudah terbaca. Semua jebakan sudah lu pasang. Jika dia bergerak ke sana, maka gue akan begini. Jika dia begini, maka gue begitu. Pokoknya semua sudah dipersiapkan. Dan menurut pemikiran dan prediksi lo, kemungkinan menang, persentase menang tuh 90%. Tinggal menunggu waktu ya. But unfortunately, satu langkah kecil yang di luar prediksi dan tidak diperhitungkan membuat seluruh rencana dan prediksi yang sudah tersusun dalam otak itu ambiar. And then apa yang terjadi? You lose. Dan hidup juga seperti itu kawan. Menurut gua hidup itu tidak sesederhana itu. Kita sering percaya bahwa dunia itu berjalan seakan warna hitam dan putih. Kalau kita bekerja keras, maka kita akan sukses. Kalau kita jujur, maka orang akan berlaku baik kepada kita. Kalau kemungkinan menang 90%, maka menang hanya tinggal menunggu waktu. Tapi kenyataannya, dunia tidak sesederhana itu. And welcome to dunia abu-abu. Ya, selamat datang teman-temanku semua. Kali ini gue mau sharing sesuatu nih. Jadi gue pertama kali sadar akan sesuatu setelah gue membaca buku karya Morgan Housel berjudul Psychology of Money. Jadi di buku ini itu, di salah satu chapter yang berjudul Ruang untuk Kesalahan, ada salah satu konsep yang diciptakan oleh Benjamin Graham. Apa konsepnya itu? Konsepnya adalah margin of safety. Nah, intinya beliau itu berkata bahwa kita tidak bisa melihat dunia itu dengan kepastian mutlak. Akan selalu ada ruang untuk hal-hal yang tidak terjadi, hal-hal di luar kendali dan juga hal-hal yang tidak terduga yang akan terjadi setelah kita prediksi gitu. Nah, setelah gue sebutkan konsep margin of safety ini, pasti akan muncul pertanyaan dari otak kalian kan, apa sih sebenarnya margin of safety ini? Oke, let me explain to you. Gue akan berusaha menjelaskan ini dengan sesederhana mungkin agar bisa kalian pahami ya. Kita analogikan, coba kita bayangkan, kita sedang naik mobil di jalan tol dengan batas kecepatan 100 km per jam. Nah, ketika kita naik mobil itu, kita menggunakan seluruh kecepatan di full maksimal kecepatan 100 km per jam. Yang artinya kita sudah menggunakan seluruh jatah aman kita untuk berkendara di jalan tol. Yang mana jika terjadi hal-hal yang tidak terduga, contoh misalkan tiba-tiba ada kucing yang menyeberang, atau kendaraan di depan tiba-tiba mengerem, dengan kecepatan kita full maksimal tuh 100 km per jam. Maka yang terjadi, hal-hal yang tidak kita inginkan, accident, kecelakaan, crash, tabrakan, itu semua akan terjadi. Tapi coba kita bayangkan kalau kita hanya mengendarai dengan kecepatan 70 atau 80 km per jam. Maka akan masih ada ruang aman untuk kita berkendara. Yang mana jika terjadi hal-hal yang tak terduga, kita ada ruang tuh untuk mengerem. Masih ada sisa kecepatan 40 km, 30 km, jadi tidak terlalu cepat. Yang mana ketika kita mengerem mobil kita, nah, kita tidak akan terjadi atau nggak akan tabrakan lah istilahnya, aman gitu ya, gitu. Itu yang disebut margin of safety. Secara sederhananya seperti itu teman-teman ya. Dan sebenarnya margin of safety ini itu konsep dalam dunia investasi. Jika di dunia investasi sendiri, artinya itu kita jangan terlalu percaya pada perhitungan mutlak di salah satu firma. Jika kita menginvestasikan uang kita pada satu perusahaan, jangan all in seluruh semuanya lah. Kita harus memberikan selisih tabungan kita ke firma lain, investasikan ke perusahaan-perusahaan lain atau lain sebagainya. Jadi ketika perusahaan ini, uang utama kita ini di perusahaan ini tiba-tiba ada terjadi hal yang tak terduga, bangkrut atau lain sebagainya, kita masih ada backup pundi-pundi uang yang lain gitu. Dan menurut gua,
margin of safety ini bukan hanya bicara soal uang gitu. Ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Persis gitu ya. Ya. Gambarnya seperti itulah. And the problem is, manusia termasuk gue ya, itu senang sekali percaya diri dengan prediksi yang sudah diperhitungkan. Kita membuat rencana 5 tahun ke depan, target bulanan, ekspektasi karir, bahkan janji hubungannya. Kita percaya kalau semua itu sudah diperhitungkan dan diprediksi dengan baik, maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi seperti yang gue bilang tadi di awal, dunia itu tidak sederhana itu. Ahli ramalan cuaca bisa menggunakan alat tercanggih untuk memprediksi cuaca atau hawa di esok hari. Tapi terkadang juga bisa meleset, ya kan? Dokter bisa memberikan surat atau mungkin pernyataan kapan pasien akan meninggal, berapa lama lagi pasien ini bisa bertahan hidup. Tapi nyatanya juga banyak pasien yang bisa bertahan hidup lebih dari prediksi dokter tersebut. Dan banyak kemungkinan yang lainnya. Ya. Semua ini, contoh-contoh yang gue sebutkan tadi, itu menunjukkan bahwa kita sebagai manusia, prediksi yang kita miliki itu terbatas. Banyak variabel yang tidak bisa kita kendalikan dan itu memang di luar kendali. Keberuntungan, timing, putusan orang lain, dan bahkan peristiwa global dari bumi itu sendiri, gitu kan. Dan disinilah kesalahan mayoritas kita. Kita terlalu percaya dengan prediksi kita tanpa memberikan ruang untuk skenario yang berbeda. Apa akibatnya? Kalau kita gagal, kita bisa sedih, kecewa, stres, dan bahkan depresi. Kalau hasil nggak sesuai ekspektasi, kita merasa bahwa dunia itu runtuh, hancur lebur tanpa ada sisa. Kita menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, dan bahkan menyalahkan hidup. Menyalahkan kita yang sudah datang ke dunia itu, menyalahkan Tuhan lebih parah lagi tuh. Padahal sebenarnya yang salah itu bukan hidupnya. Yang salah itu adalah pola pikir kita terhadap dunia. Kita berpikir bahwa dunia itu hanya 2 opsi, hitam dan putih. Menang atau kalah, berhasil atau gagal. Tanpa menyiapkan ruang abu-abu di antaranya. Biar lebih jelas lagi, akan gue jelaskan dan berikan contoh sehari-hari dalam kehidupan nyata. Kita lihat dalam dunia pendidikan. Banyak yang percaya jika nilainya bagus, maka masa depan akan cerah. Padahal faktanya, banyak orang yang nilainya biasa saja justru malah sukses karena kerja keras ditambah dengan kecepatan. Sebaliknya ada orang yang IPK-nya tinggi, tapi hidupnya mandek, jadi mediocre. Dalam hubungan relationship, banyak orang percaya jika orang itu setia, jika pasangan kita setia, maka dia akan setia seumur hidup. Kenyataannya, manusia bisa berubah, keadaan bisa berubah, janji pun bisa dilanggar. Dalam karir, kita banyak percaya bahwa kerja keras itu akan membuat kita mendapatkan gaji yang tinggi, pekerjaan yang layak ya. Tapi kenyataannya, banyak orang yang bekerja keras seumur hidup, tapi hidupnya tetap pas-pasan. Sementara yang lain dapat peluang emas dan langsung melesat karirnya. Dalam dunia kesehatan, kita berpikir bahwa kita sudah olahraga, makan kita terjaga, 4 sehat dan semua sempurna. Tapi kadang ada faktor genetik atau penyakit bawaan dari keturunan yang tidak bisa kita duga-duga, yang tidak bisa kita cegah hanya dengan melakukan hal-hal tersebut. Ada juga dalam kehidupan sosial. Kita berpikir kalau kita berperilaku baik kepada orang lain, maka orang pasti akan baik pada kita. Namun faktanya, banyak orang yang memperlakukan kebaikan kita itu hanya dipandang sebelah mata, bahkan tidak dipedulikan. Dan terkadang orang yang manipulatif bahkan bisa mendapatkan tepuk tangan yang paling meriah ya. Semua contoh yang gue sebutkan tadi itu menunjukkan bahwa dunia itu abu-abu. Dengan semua permasalahan ini, jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, tetap perhitungkan dan rencanakan semua planning Anda sebaik mungkin. Karena tetap ya, rencana itu penting. Yang kedua, sediakan margin of safety.
Jangan jalani hidup seluruhnya 100%. Tetap sediakan ruang 20 sampai 30% lah minimal untuk ruang hal-hal yang tak terduga. Jangan pasang ekspektasi semua rencana kita terus 100% akan terkabulkan. Ya. Ketiga, belajar fleksibel. Hidup itu bukan tentang harus begini atau harus begitu. Tidak, teman-teman. Kita hidup itu adalah soal seni menyesuaikan diri dengan apa yang datang. Ya. Jadi kita hidup itu bukan dari kepastian. Kita bisa bertahan hidup itu bukan dari kepastian, tapi kemampuan kita untuk menerima dan mempersiapkan diri dengan ketidakpastian itu sendiri. Jadi teman-teman, dunia itu tidak hitam putih saja ya. Dunia itu abu-abu. Dan ini bukan suatu hal yang buruk. Justru dari ruang abu-abu ini kita bisa belajar, kita tumbuh, dan kita bisa menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi mulai sekarang, jangan hanya berpegang harus berhasil atau jangan gagal ya. Lalu siapkan ruang-ruang yang tak terduga, karena kadang justru dari ketidakpastian muncul jalan terbaik dari hal yang tak terduga-duga. Terima kasih dan sampai jumpa in the next video. Bye-bye.